Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 3, Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Gilang Permana, STB 501, program studi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Izin Bapak, di sini saya akan menjelaskan tentang mengolah data mentah dari Excel dan memindahkannya ke SPSS dan mengolahnya kembali. Untuk langkah pertama, kita akan melakukan coding. Yang pertama kita insert. Nah, di sini saya akan mengambil contoh usia. Di sini usia yang paling muda adalah umur 11 tahun dan yang paling tua adalah umur 60 tahun. Jadi saya mengelompokkannya menjadi 5. Dan untuk usia 31 adalah kelompok 3, 47 adalah kelompok 4, dan seterusnya. Di sini saya sudah mengkodingnya sebagai demikian dan saya akan jelaskan. Yang pertama ada pendidikan. Di sini saya mengelompokkannya menjadi 5. Untuk yang pertama adalah tidak tamat SD, yang kedua SD, SMP, SMA sampai sarjana. Yang kedua ada kasus. Di sini saya mengelompokkannya menjadi 6. Yang pertama ada korupsi, yang terakhir ada lain-lain. Yang ketiga ada umur yang seperti saya jelaskan yang tadi. Di sini untuk umur 11 sampai 20 tahun saya mengelompokkannya untuk menjadi 1. Dan untuk kelompok 2 ada 21 sampai 30 dan seterusnya. Kemudian ada vonis. Saya mengelompokkannya menjadi 7. Yang terakhir adalah pembinaan. Untuk pembinaan adalah paling banyak. Ada 1 sampai 8. Yang pertama kerohanian sampai seni. Setelah kita selesai melakukan coding, ada usia, ada vonis, pendidikan, kasus, dan pembinaan. Kita akan masukkan data codingannya ini ke dalam SPSS. Dan kita jangan lupa untuk memasukkan nilai total X dan nilai total Y. Kita memasukkannya. Di sini saya memasukkannya semua. Dan di sini masih berupa bilangan desimal. Jadi kita ke variable view. Kita ganti. Untuk desimal kita ubah menjadi 0 semua. Sebelumnya adalah ini, sebelum saya ganti adalah variabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tadi saya sudah ganti untuk US adalah usia, VONI untuk vonis, PEN untuk pendidikan, KAS untuk kasus, PEM untuk pembinaan, NX untuk sebagai nilai Y, dan yang terakhir adalah NY untuk sebagai nilai X. Dan kita jangan lupa untuk menamai label kita seperti nama di sini. Yang pertama ada usia, ada vonis, ada pendidikan, kasus, pembinaan, nilai X, dan yang terakhir adalah nilai Y. Di sini saya akan merubah measure untuk usia ke dalam scale karena untuk bilangan yang bisa dibagi kita ubah menjadi scale, dan untuk vonis, pendidikan, kasus, pembinaan mereka tidak bisa dibagi, jadi kita tetap untuk kita buat menjadi nominal. Kita bisa lihat semua sudah berganti. US, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan, nilai X, nilai. Untuk selanjutnya kita akan mencari tabel frekuensi, yaitu kita analyze.
descriptive statistik, dan kita ke frequencies. Nah, tadi sebelumnya kita ada seperti ini. Nah, kita masukkan untuk usia, vonis, pendidikan, kasus pembinaan. Kita klik OK dan akan muncul seperti ini. Tabel untuk statistiknya ada usia, vonis, pendidikan, kasus pembinaan. Nah, kita salin dan kita pindah ke dalam Word. Jadi seperti ini. Jadi saya bisa simpulkan untuk usia, kategori usia 51 sampai 60 tahun adalah yang paling dominan. Kita bisa lihat dari tabel di sini. Di sini menunjukkan 48 frekuensinya. Dan kategori 1 11 sampai 20 tahun adalah yang paling sedikit, berjumlah 15. Dan mayoritas responden berada di rentang usia menengah, dengan kelompok usia muda kode 1 relatif lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana berada pada usia produktif. Kita bisa lihat dari data di sini. Yang kedua ada vonis. Saya akan menjelaskan pola distribusi lama atau jenis vonis menunjukkan keragaman dengan konsentrasi sedang di tengah. Vonis 4 sebesar 22,2% adalah yang terbanyak, dengan vonis 76 sampai 85 bulan. Dan kategori vonis 7 sebesar 3,2% adalah yang paling sedikit, dengan vonis 106 sampai 115 bulan. Sebagian besar narapidana dijatuhi vonis dengan kategori menengah, sedangkan vonis paling ringan atau paling berat mungkin hanya dialami oleh sebagian kecil populasi. Ini mencerminkan adanya variasi dalam tingkat keseriusan kasus hukum yang dihadapi. Selanjutnya kita kembali ke SPSS, kita akan mencari mean, median, dan modus. Kita ke analyze, seperti biasa descriptive statistik, tidak jauh-jauh dari itu. Kita ke frequencies, sama seperti yang tadi, kita klik statistik, kita checklist semua. Ada mean, median, modus, kita checklist ini semua, kecuali yang S8 ini. Continue, pastikan display frekuensi tablesnya kita unchecklist, klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat, nah, kita salin dan pindahkan ke Word. Di sini saya akan menjelaskan nilai modus 5 menunjukkan kelompok usia tertinggi. Jadi pengisi kuesioner adalah usia antara rentang di 51 sampai 60 tahun. Dan usia maksimum mengisi kuesioner adalah 51 sampai 60 tahun. 60 tahun. Kemudian kita kembali lagi, kita akan mencari uji normalitas. Kita ke regression, linear. Nah, kita masukkan nilai dependent dan independent. Pastikan nilai dependent adalah Y dan nilai independent adalah X. Kita ke save, kita checklist bagian unstandardized, kita continue, kita OK. Nah, di sini akan muncul ada variabel, model summary, ANOVA. Nah, dan akan muncul seperti data seperti ini. Kita klik lagi, kita ke
kita ke non parametric text, kita ke legacy dialog, kita ke yang ini sampel K, dan ini kita masukkan data yang tadi undiagnosed residual, kita klik OK. Akan muncul data seperti ini, kita copy dan kita kopikan ke Word sebagai ini ya, uji normalitas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di sini tabel di atas ini menjelaskan bahwa hasil uji normalitas yang dilakukan peneliti memperoleh nilai signifikansi atau seperti ini sebesar 0,07, yang ini 0,57, di mana nilai tersebut sesuai dengan syarat uji normalitas dengan hasil 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dimiliki terdistribusi secara normal karena mempunyai nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,57. Selanjutnya kita akan kembali ke SPSS, kita mencari uji signifikasi. Kita kembali ke regression, linear, save, kita unchecklist yang bagian ini. Kita continue, kita ketik OK. Di sini saya akan mengambil nilai dari ANOVA, kita copy dan kita pastikan ke Word. Saya akan menjelaskan sedikit tentang uji signifikasi tersebut. Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh hasil uji signifikasi antara variabel X terhadap variabel Y. Data tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi atau probabilitas sebesar 0,001 yang sebelah sini. Uji signifikansi memiliki syarat jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima, maka menandakan adanya pengaruh secara simultan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan HO dan diterima dan HA ditolak apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau yang menandakan tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Maka dapat disimpulkan dari uji signifikasi tersebut hasil uji signifikan yang diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan selanjutnya yang terakhir ada, kita kembali ke SPSS. Kita ke output 2. Saya akan menguji uji determinasi. Saya akan mengambil nilai dari model Sumari, kita copy dan kita pastekan ke Microsoft Word. Di sini bisa saya jelaskan sedikit. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai R sebagai koefisien toleransi korelasi, yaitu sebesar 0,822. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat positif antara variabel X dengan variabel Y. Tabel uji determinasi di atas juga menunjukkan bahwa nilai R square 7 sebesar 0,675, di mana hal tersebut menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel X secara menyeluruh dapat mempengaruhi naik turunnya R square tersebut. Berdasarkan nilai menunjukkan besar pengaruh X berdasarkan nilai menunjukkan bahwa persentase variabel X terhadap variabel Y sebesar 67,5%. Sedangkan sisanya hanya sebesar 32,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat variabel yang lain memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Izin Bapak, izin untuk
Seperti itu materi yang bisa saya paparkan. Jika ada salah saya minta maaf. Siap, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.